Oke, pengetahuan kren dan rigging. Jadi pengetahuan kren ini atau pesawat angkat ya. Kemarin kita sudah lihat bahwa pesawat angkat itu adalah kren. Jadi dia memang fungsinya adalah mengangkat. Mungkin bisa jadi pesawat angkat-angkut kalau kren mobil ya, karena dia bisa juga bergerak. Kalau jenis kren lainnya, OHC sama tower crane itu hanya pesawat angkat. Jadi kren ini, pesawat angkat atau kren adalah salah satu peralatan yang sangat potensial di dalam menunjang pekerjaan rigging, khususnya proses pemindahan beban dari satu tempat ke tempat lain di luar kemampuan tenaga manusia. Kalau menurut saya sih salah ya. Rigging adalah salah satu peralatan yang potensial menunjang pekerjaan pesawat angkat kren ini terbalik. Fungsi kren adalah mengangkat dan menurunkan beban secara tegak lurus dan memindahkan beban secara mendatar dengan aman. Ya, jadi kren biasanya dia fix ya satu tempat, tapi ada juga yang mobile ya, mobile kren dan crawler kren. Nah, kemarin juga kita sudah bahas jenis-jenis kren ya. Untuk kren darat ini ada overhead kren, ada locomotive kren, container kren, tower kren, mobile kren. Untuk yang lepas pantai, offshore, ada pedestal kren, floating kren, derrick kren. Sebenarnya kemarin kalau kita lihat gambar masih banyak lagi. Ya, overhead crane ini dia memindahkan beban ya, mengangkat beban. Dia kemudian ada apa? Alat bantu angkat ini kemudian bergerak ya, hoist-nya bergerak. Lalu jadi memindahkan ya dari satu tempat ke tempat lain dalam jangkauan overhead crane ini. Ya, mungkin ini kebanyakan di pelabuhan, jadi pemindahan barang ya dari mungkin apa? dari kapal ke dekat satu tempat penyimpanan dekat gudang dan sebagainya. Kemudian kalau tower crane, ini dia bisa swing, ya, berputar sampai 360 derajat. Atau ada juga yang sampai 270 derajat. Jadi dia akan mengangkat ya, barang. Ini alat bantu angkatnya bisa bergerak. Kemudian ini penyeimbang. Lalu dia akan mengangkat sini, mungkin mindahkan. Jadi dalam area di proyek tersebut, gitu ya. Kemudian container crane ini sama ya, dia mengangkat, memindahkan dan crane-nya juga tidak bergerak. Crawler crane masuk mobile crane ya. Yang membedakannya adalah crawler crane ini tidak memakai ban mobil ya, tapi memakai ban crawler gitu. Pedestal ini biasanya di offshore, di rig. Ya, dia akan mengangkat barang-barang dari bars yang perlu diangkat untuk dimasukkan ke rig atau dari rig kemudian ke kapal atau bar. Bar crane ya ini juga kapal ya untuk mengangkat barang naikkan ke bars atau dari barsnya diturunkan ke pelabuhan. Ya, jadi fungsi crane itu adalah benar-benar alat bantu manusia yang memudahkan manusia untuk mengangkat peralatan yang berat. Karena kalau manusia yang angkat itu akan repot ya, akan repot. Jadi kalau nggak mau menggunakan kren, bisa aja menggunakan tenaga manusia. Cuman membutuhkan tenaga manusia yang banyak, ya, cost-nya juga gede. Lalu waktu kerjanya lebih lama.
Nah, dengan kren hanya butuh satu orang operator kren, ya, jadi lebih ekonomis dan kemudian waktu kerjanya lebih cepat. Jadi manusia selalu berpikir bagaimana bekerja lebih efisien, ya, lebih hemat, lebih cepat. Ya. Inilah salah satu inovasinya, yaitu alat bantu untuk angkat barang dengan keran angkat atau kren. Nah, kren ini penggerak utamanya adalah motor diesel dan bensin. Jadi ada yang pakai motor diesel, ada yang pakai motor bensin. Ya tergantung kegunaannya aja nanti. Kalau memang apa? Kalau untuk tenaga, biasanya tenaga diesel ini lebih besar ya. Kalau bensin ini dia lebih smooth suaranya, lebih halus, tapi tenaganya tidak sebesar tenaga motor diesel. Kemudian ada penggeraknya juga uap atau steam. Ya, kita ingat dulu yang memicu kemajuan dunia industri adalah mesin uap. Saat itu pertama penggerak mesin adalah uap. Ya, di mana dengan penemuan mesin uap oleh James Watt tahun 1770 lebih kurang, itu lalu ditemukanlah berbagai macam mesin ya dengan penggerak uap seperti kereta ya, kereta uap, kapal laut uap ya, dan segala macam ya, mesin-mesin pabrik juga digerakkan dengan tenaga uap. Nah, teknologi uap sekarang lebih maju ya. Jadi kita sudah menggunakan tenaga uap untuk membangkit listrik. Kemudian tenaga uap digunakan untuk keperluan-keperluan lainnya. Ya, namun untuk penggerak kren sekarang sudah jarang menggunakan tenaga uap. Dan juga ya listrik ya, pakai listrik. Walaupun nanti pakai motor diesel tetap dibutuhkan daya listrik. Ya. Jadi untuk penggerak-penggerak kecilnya atau untuk apa indikator-indikator semuanya memakai tenaga listrik. Kalau full listrik mungkin masih agak jarang karena bisa aja ya listrik menggerakkan apa hidrolik dan sebagainya. Namun memang masih banyak yang menggunakan motor diesel. Untuk penggerak sistemnya ada dengan memakai metode mekanik, ada pneumatik, ada hidrolik, dan juga ada yang listrik. Tapi kebanyakan memang menggunakan campuran atau menggunakan penggerak sistem hidrolik. Ya. Karena hidrolik ini lebih simpel, lebih mudah, ya, lebih murah, dan sebagainya. Kemudian kita lihat locap. Ya, nanti satu jenis kren dengan jenis lainnya mungkin locatnya berbeda. Ya. Karena masing-masing pabrik nanti akan mengeluarkan locatnya sendiri sesuai dengan spesifikasi yang mereka rakit atau mereka buat. Ya, ini hanya contoh locat saja, sehingga kita bisa untuk membacanya. Nah, ini untuk ceritanya mobile crane ya. Karena kalau apa? Kalau OHC atau tower crane nggak ada sudut seperti ini. Jadi sudut boomnya ini oleh mobile crane. Dalam hal ini contohnya adalah truck crane. Jadi di sini kita lihat ini boomnya, kemudian ini panjang boomnya, lalu dia panjang boom, kemudian membentuk sudut-sudut. Ya, ini sudut 0, kemudian sini sudut 80 derajat. Jadi ceritanya di sini maksimal adalah 80 derajat. Kalau 90 derajat, bebannya sama dengan bergantungan lengket di boomnya ini. Copot jatuh kena operator mesin.
Jadi di sini ceritanya maksimal 80 derajat, ya, sudut paling tinggi. Kemudian sudut paling rendahnya dia bisa sampai 0. Nah, di sini secara logika kita lihat kalau dia sudutnya 0, maka ini SWL-nya berkurang atau working load limit-nya berkurang WLL. Kenapa? Karena dia di sini dengan panjang yang sama tentu berat bebannya akan makin besar. Ya. Nah, jadi harus perhitungan juga dengan apa penyeimbang bebannya di sini nih. Kalau WL-nya nggak diturunkan, disamakan dengan ketinggian sini, dia bisa terjungkit. Ya. Jadi di sini dari contoh load chart di sini, kita lihat sudut boomnya ya, mulai dari 0, 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat, 50 derajat, 60 derajat, 70 derajat, dan maksimal 80 derajat. Kemudian kita lihat panjang boomnya. Ini panjang maksimal ini berada di kisaran 27 lah, 27 meter. Meter. Kemudian ini menunjukkan panjang jaraknya ya, jarak dari ujung ini saat boomnya pada 0 derajat. Ini hitungan jaraknya adalah ini 0. Ini pusat keseimbangannya, titik sentralnya ya. Sampai sini 5 meter, 10, 15 sampai 40 meter. Ya. Berarti ini panjang boomnya. Ini sih sebenarnya bisa lebih ya. Di sini bisa sampai 45 meter. Cuman tadi hitungan saya sudutnya membentuk sudut begini. Ya. Jadi di sini ketinggian daripada boomnya. Kalau di sini jarak horizontal daripada boomnya. Sampai 40 meter, ini ketinggiannya bisa sampai 47 meter lah. Gitu. Nah, jadi cukup panjang. Kita anggap ini boomnya atau dia mungkin pakai jeep ya, extension. Nah, dari sini kita bisa hitung nih. Ini berdasarkan tabel yang dikeluarkan oleh pabrik ini ceritanya. Jadi nanti hati-hati karena setiap load chart dari masing-masing crane itu akan berbeda. Nah, ini tabelnya. Jadi pada radius 3 meter, kemudian panjang boom 10,8 meter. Jadi radius meter kira-kira di sini. Panjang boom 10,8 meter. Ya, kira-kira sini ya, ini titiknya. Jadi kalau dia mendatar gini, nah di sinilah 10,8. Ini daya angkatnya maksimal kayaknya 50 ton. 50 ton. 50 ton itu 50 kilogram, 50.000 kilogram. Nah, kalau dia boomnya naik lagi, contohnya 18,2, saat dia boomnya naik ke 18,2. Sini, sini. Ini 18. Nah, di sini. Ya, boomnya di sini lah ya. Ini 18,2. Ini dia SWL-nya menurun ya. Dia kemampuan maksimal yang mengangkat menjadi hanya 28 ton. Jadi artinya jarak boom ya dari titik pusat keseimbangannya
itu mempengaruhi ya. Semakin dia panjang, maka SWL-nya turun. Kemudian jarak working radius ya. Ini di sini jarak beban ya, semakin jauh daripada apa? Titik pusat keseimbangannya ya, dia juga menurun ya. Untuk panjang boom 10,8 dia maksimal working radiusnya 9 meter. Jadi itu nggak ada lagi. Kalau dia naik 18,2 meter, working radiusnya maksimum 16 meter. 25,4 meter, working radiusnya 24 meter, dan seterusnya. Jadi, semakin jauh jaraknya juga semakin menurun. Ya, SWL-nya, atau working load limitnya WLL. Maka kita lihat di sini, contoh di sini. Pada jarak kira-kira 25 meter. 25 meter, berarti kita tarik garis ke sini. Ini ketemu dengan garis daripada panjang boomnya ya. Ini di sini berarti. Nah, di sini daya angkutnya kira-kira berapa kita lihat. Jarak tadi 25 meter sini ya, kira-kira 24-25. Kemudian boomnya tadi, boomnya berada pada kepanjangan 32,5 meter. 32,5 meter. Ya, lebih kurang di sini. Berarti dia hanya mampu mengangkat 1,4 ton. Ya, makin menurun ya. Jadi makin menurun kalau dia di sini. Apalagi di sini ya. Apalagi dia sudutnya makin kecil. Ya, jadi ini cara membaca load chart berdasarkan panjang boom dan panjang radius walking-nya. Jarak dari titik pusat beban. Nah, jadi ini pengaruhnya juga ke ini nih. Ini ke apa? Sudutnya ya. Nah, ini tadi 25 derajat, dia masuk ke sini. Ini ke panjang boomnya 32,5 meter. Nah, makin sudutnya makin ke sini tentu makin kecil karena dia makin panjang sini. Ya. Jadi kalau di sini 25 meter, dia di sini. Ya, berarti sudutnya dia sudut 38 derajat. Ya. Oke, gitu kira-kira cara membaca load chart. Nanti kalau dia punya fly jib ya, extension, ya tinggal kepanjangannya aja ya. Radiusnya mungkin makin panjang dan sebagainya. Itu juga hampir sama cara kita baca. Karena dia semakin panjang, lihat bebannya yang bisa diangkat makin kecil. Pengetahuan alat penarik beban. Di sini menjelaskan tali kawat baja, tackle block, ya. Kemudian winch, blok kait, tali kawat baja sebagai hoist, kemudian puli, tromol, lalu penguatan tentang sudut flip dan sudut flare yang terbentuk antara penggabungan puli dan tromol dalam aplikasi peralatan. Ini kita lihat ya, suatu bantalan atau bearing ya, ya atau yang biasa digunakan pada sebuah puli. Di sini ada faktor gesekan ya.
Untuk faktor gesekan 10% ini sama dengan 0,1. Ya. 10 per 100, 0,1. Kemudian ini faktor gesekan untuk bantalan rata atau bushing. Untuk bantalan gulung atau roll bearing, ini faktor gesekannya 5% atau 0,05. Lalu bantalan peluru atau ball bearing 3% atau 0,03. Jadi semakin tinggi faktor gesekan, maka itu akan semakin memperberat atau mengurangi daya. Jadi yang bagus semakin kecil. Nah, ini kira-kira sedikit gambaran mengenai formulasi kekuatan tarik tunggal dari apa, di puli ya, puli dan winch-nya yang mempengaruhi faktor gesekannya. Rumusnya kira-kira P sama dengan dalam kurung 1 plus F tutup kurung pangkat N kali W per N. Di mana P sama dengan kekuatan tarik tunggal ya, untuk single line pull ya, tali tunggal. Dan F faktor gesekan bantalan puli, N jumlah fase talinya ya, apakah ada 1, 2, dan 3, dan seterusnya. W berat beban yang diangkat. Jadi kekuatan tarik tunggal ini rumusnya 1 plus faktor gesekannya pangkat jumlah fase tali kali berat beban dibagi jumlah fase tali. Sebagai catatan, kekuatan winch sama dengan minimal 110% kali kekuatan tarik tunggal. Jadi winch-nya harus punya kekuatan lebih besar daripada maksimum ini kekuatan tarik tunggalnya. Kalau enggak, dia akan hancur. Untuk faktor gesekan bantalan, ya, ditinjau dari fase tali. Semakin fase talinya makin banyak, maka faktor gesekan makin banyak. Jadi pengaruh ya. Berarti karena jumlah fase talinya makin banyak, dia akan menambah faktor gesekannya. Untuk faktor gesekan 3%, ini makin banyak fase talinya dia makin naik. Ya, faktor gesekannya. Kemudian untuk yang sama ya, yang faktor gesekannya 5%, ya untuk fase talinya 1,05, 10, 1,63, jadi nambah juga makin besar. 10% juga nambah ya. Jadi 1,1 di fase talinya 10, 2,6. Ya, logikanya jelas aja, makin banyak fase talinya kan talinya makin banyak. Faktor gesekannya nambah pasti. Kemudian untuk sudut juga ya pada tackle block-nya nih. Ini akan pengaruh ya. Ya, di mana tackle block ini membentuk sudut. Contoh, untuk sudut 0 ya. Ini faktor perkaliannya 2. Untuk sudut 10 derajat turun 1,99. Ya, jadi kalau dia lurus aja gini, 0, dia faktor perkaliannya 2. Kalau dia makin gede, 50 derajat membentuk sudut, faktor kaliannya 1,81. Jadi kalau 0 kan berarti dua taling ini bergabung. Kalau ini sudah dibagi 2. Kemudian sudutnya makin besar. Ya, sudutnya makin besar, maka faktor perkaliannya makin turun. Artinya, ini karena sudut makin besar, dia SWL dan WL-nya turun. Karena tegangannya makin besar. Jadi semakin kecil sudutnya, maka SWL-nya makin besar. Nah, ini contoh untuk studi kasusnya. Ini perhitungan beban pada tackle block ya. Ini angkat satu tackle block.
Berat sebuah barang 1000 pon. Diangkat dengan menggunakan winch ya dan pancing block ya. Ini hook, ini winch-nya. Melalui bantuan beberapa buah tackle block ya. Nah, di sini diketahui keuntungan mekanis yang terjadi pada pancing block ini C2 1000 pon kan. Sehingga pasang tali akan mendapat beban sebesar 1000 pon kali 2 karena sudutnya 0 ceritanya. Ini sudutnya 0. Jadi 1000 pon, ini masing-masing 500 pon, 500 pon. Ya, terbagi rata. Lalu, pembebanan pada pancing blok C, ini, oh ini, ya. Kemudian pembebanan pada tackle blok D, ini. Membentuk sudut 40 derajat. Ya, hitungan, ini saya nggak tahu hitungan sinus apa kosinusnya, 1,87, sehingga bebannya 500 pon kali 1,87 plus 500 pon, ya, karena 2 tali kan, sama dengan 1,1435 pon. Jadi bebannya di sini yang diterima di sini naik. Kalau tadinya berat 1000 pon, di sini jadi 1435 pon ya, tegangan yang diterima oleh tali di sini. Kemudian, ini karena sudutnya juga beda pada tackle E di sini, blok E. Karena ini membentuk sudut 130 derajat. Ya. Ini sinus atau kosinusnya jadi 0,84. Maka ini kan hitungan satu tali 500 pon. 500 kali 0,84 sama dengan 420 pon. Jadi di sini, kalau di sini kan tadi masih 2 tali ya. Nah, di sini hitungan sudah 1 tali. Jadi kena di sini gaya tegangannya 420 pon. Karena sudutnya lebar. Lalu di sini sudut 90 derajat. Maka hitungannya ya, saya nggak tahu sinus atau kosinus 1,41. Di sini 500 kali 1,41 750 pon. Jadi sini gaya tegangannya 750 pon. Ya, ini perhitungan beban pada tackle block. Jadi bebannya akan berbeda-beda ya. Tergantung sudut yang membentuk ya, antara tackle block yang satu dengan tackle block yang lain. Sehingga tegangan yang diterima oleh tali di sini adalah berbeda-beda. Puli ya. Standar diameter puli. Untuk British Standard minimal 17 kali diameter tali. Sedangkan untuk American Standard ya, ini tergantung ya, puli ujung boom minimal 18 kali diameter tali, puli tali derek 15 kali diameter tali, puli pancing blok minimal 16 kali diameter tali. Ini maksudnya diameter tali yang ini. Ya, apa? Ini sorry. Ini kan, ini diameter tali, tali di sini ceritanya diameter. Maka puli ini di sini kalau standar British tadi 18 kali ya. 18 kali ini. 17 kali. Kalau Amerika tergantung ya, penempatan pulinya di mana. Ya ada yang 18, 15, ada yang 16. Nah, kenapa ini dibikin standar ya? Jadi karena mungkin supaya kelancaran daripada pulinya bergerak ya. Ini kan puli nanti
talinya ini akan bergerak lewat puli. Nah, ini salah satu contoh penempatan puli ya. Ini puli di sini, kemudian ada yang di sini. Jadi di sini kan terjadi sudut juga di sini. Nah, ini akan terjadi peregangan yang berbeda ya. Jadi antara tegangan di sini dengan tegangan di sini dengan sini mungkin berbeda. Karena sini akan membentuk sudut. Ini dari sini, ini dari sini. Akan ada satu jarak. Kemudian jenis tromol, ada tromol permukaan kasar atau groove drum. Ada tromol permukaan halus. Ya, ini untuk penggulungan apa? Talinya ya, tali kawat baja. Jadi ada tromol permukaan kasar atau groove drum, ada yang halus atau smooth drum. Kemudian standar diameter tromolnya untuk standar British juga 14 kali diameter tali. Untuk American Standard, ya, kalau hoist beban 18 kali, tromol tali berit 15 kali. Nah, hitungannya berarti di sini juga. Ketentuan pada tromol ya. Batas gulungan atau spooling tali di dalam tromol maksimal 2 inci sampai 2,5 inci atau 2 kali diameter tali diukur dari tepi atas flanges ya, atau drum flange. Ini. Jadi di sini, dihitung dari sini, antara 2 sampai 2,5 inci, ini nggak boleh ada gulungan tali. Ya, ini standarnya. Ini maksimal. Kenapa? Karena tali mungkin bisa lepas. Dan itu berbahaya. Kemudian sisa tali di dalam tromol minimal 3 gulungan. 3 gulungan. Jadi disisakan tali di dalam tromol dengan 3 gulungan. Kalau dihabisin talinya bisa mungkin lepas dan bahaya ya. Jadi jangan sampai ini tali di dalam tromol habis semua gitu. Kemudian kapasitas tromol. Ini ada rumusnya, kapasitas tromol A plus B kali A kali C kali F. Di mana A ini batas maksimum tali di dalam tromol, kemudian B diameter tromol, C panjang tromol, F faktor perkalian kapasitas tromol. Ya. Ini F. Ini diameter tromol, C panjang tromol, F faktor perkalian kapasitas tromol, kemudian A batas maksimum tali dalam tromol. Ini A. Nah, jadi A plus B kali A kali C kali F. Berarti ini kapasitas dari sebuah tromol ini. Ya, kalau talinya 1/4 inci, ya berarti faktor perkaliannya 4,16. Ya, faktor perkalian 4,16. Ya tergantung diameter tali ya. Tali 3/8 inci, faktor perkalian 1,86. Setengah inci 1,05, 3/4 inci 0,465 dan seterusnya. Jadi faktor F ini atau faktor perkalian kapasitas tromol tergantung talinya atau diameter tali. Jadi masih gunakan inci kalau ini kebanyakan perhitungannya dari standar British dan Amerika. Sehingga British dan Amerika masih pakai standar inci dan feet. Kalau inci ini 1 inci itu 2,4 cm. Kalau feet ini 1 feet itu 30 cm.
Kemudian kita lihat kalau tromolnya ya. Kalau ada sudah berbentuk seperti ini, ya berarti ini sudah mengalami kerusakan. Ini harus segera diganti lah begitu ya. Kalau pakai jari ini pas dengan jari. Kemudian jenis menentukan jenis tali pada tromol. Jadi ada pakai tali kawat baja arah untaian kanan, tangan kanan ya. Ini tangan kiri. Nah ini nanti arah talinya gitu. Ini arah untaian kanan. Ini tali kawat baja arah untaian kiri. Ya ini juga harus dihitung ya kemana arahnya ya. Jadi sesuai dengan arah yang apa ke ininya, ke hoistnya ya. Jadi kalau gulung ini berarti gulungannya dibalik sehingga arahnya terbalik. Gabungan puli dan tromol. Ya ini tromol, ini puli ya. Kemudian sudut flare yang ideal adalah 52 sampai 60 derajat sesuai British dan American Standard. Jadi standar Amerika dan Inggris sama, sudut flare ini 60, 52 sampai 60 derajat. Jadi kalau di sini kita lihat ya, ini jangan sampai talinya ini antara tromol dengan puli membentuk sudut lebih besar dari ini. Kenapa? Karena takut lepas saja atau eh, regangannya lebih besar, ya, sehingga akan mengganggu safe working load-nya daripada tali kawat baja ini. Jadi nanti memang sudah diukur dalam krennya, bentuknya jangan tidak akan melebihi 52 sampai 60 derajat. Pengetahuan alat bantu angkat beban ya, atau ABA, ABA. ABA adalah perlengkapan yang digunakan bersama dengan peralatan pengangkat yang meliputi peralatan penggantung, kait, penyangga, bim, palet, dan kotak pengangkat. Sling tali kawat baja atau wire rope sling. Beberapa hal yang harus diketahui dan dilakukan pada waktu memeriksa sling tali kawat baja adalah identitas sling. Biasanya ada identitas sling ya, siapa pabrik pembuatnya dan sebagainya, kapan dibuatnya. Kemudian SWL ya, atau safe working load-nya. Ya, sekarang kebanyakan juga menggunakan kata WLL, working load limit. Ya, lalu jumlah kaki slingnya, jenis mata sling, ya, dan cara pengikatan. Lalu diperhatikan juga kondisi tali kawat bajanya, ya. Apakah ada kawat putus, aus, memanjang, berkarat, dan terjadi perubahan bentuk. Kemudian kondisi perlengkapan penyambung yang ada pada setiap mata sling. Ya, ini ceritanya single sling, two leg sling, sling 3 kaki, 4 kaki. Sling tali serat, ya tadi sling tali kawat baja atau wire rope sling. Kemudian ada juga yang terbuat. Beberapa hal yang harus diketahui dan dilakukan pada waktu memeriksa sling tali serat adalah identitas sling. Kemudian SWL-nya, safe working load-nya, sama ya, jumlah kaki sling, jenis tali seratnya, dan cara pengikatan. Kemudian kondisi tali serat ya, apakah ada serat putus, aus, memanjang, berjamur, terbakar, dan mungkin terjadi perubahan bentuk. Lalu kondisi perlengkapan penyambung konektor yang ada pada setiap mata sling bila diperlukan. Sling rantai.
Nah, jadi tadi ada sling tali kawat baja, sling sling serat, dan sling rantai. Sama ya. Jadi harus dicek dulu identitas slingnya, SWL-nya atau WLN, jumlah kaki sling, jenis tali serat, jenis rantainya, cara pengikatan, kondisi rantai, apakah aus, memanjang, karat, dan terjadi perubahan bentuk, lalu kondisi perlengkapan yang ada pada setiap sling ya, apakah dia memakai hook atau master slingnya, konektor, joining clutch-nya, shortening clutch-nya, dan lain-lain. Hook ini. Kemudian pancing hook, pancing atau hook. Beberapa hal yang saya ketahui dan dilakukan pada waktu memeriksa pancing pada sling dan blok. Ya, identitasnya juga ya, SWL atau WL-nya, pabrik pembuat, ukurannya atau dimensi dan bahan materialnya, lalu kondisinya ya, keausan, ada perkaratan atau enggak, keretakan ada atau enggak, bukaan mulut, mulutnya, putaran bebas, pada leher bila dilengkapi, pengaman mulut, dan perubahan bentuk. Ya, biasanya di sini ini salah satu jenis hook ya, yang baru mungkin ya. Biasanya bentuknya kayak gini. Jadi perhatikan ya, mulutnya apa ada pelindungnya, safety latch-nya ya, pengaman mulut, dan perubahan bentuk apakah ada. Nah ini bentuk hooknya. Ini kalau hooknya dalam kondisi gini berarti balance, ya. Seimbang. Kemudian sini agak ke kanan, seperempat, setengah dari center, 3/4 dari center, dan ini sudah sampai ke pinggir, ya. Dan ini kondisi yang tidak aman. Ya, ini mungkin nanti diikatkan seperti ini. Diikat ini. Jadi hook itu harus ada safety latch-nya, pengamannya atau penutupnya sini. Shackles. Beberapa hal yang harus diketahui dan dilakukan pada waktu memeriksa pancing pada shackles. Ya. Identitasnya, SWL atau WL-nya, pabrik pembuat, ukuran dimensinya, dan bahan materialnya. Lalu kondisinya, apakah ada kausan, perkaratan, keretakan, bukaan busur, draft, dan pelurusan pasak, serta perubahan bentuk. Jadi lihat juga pasak di sini, ya, perubahan bentuk apakah ada, dan seterusnya. Ya, ini penggunaan shackles yang salah ya. Do not use screw pin. The pin can roll. Jadi jangan gunakan ini kalau dia bisa berputar ya, pinnya. Kemudian correct shackle will not slip off. Jadi dibalik aja gini. Wire pins anti shackle to stop them unscrewing. Jadi ada wire pins ya yang menghalangi dia untuk bergerak ini. Lalu ini penggunaan eyeball. Ini yang benar, ini salah. Ya, ini berisiko banget. Kemudian eyeball atau baut mata. Yang sama ya, harus cek identitas SWL atau WL-nya, pabrik pembuat, ukuran atau dimensi, dan bahan materialnya, kondisinya, keausan, karat, keretakan, berat, dan kelurusan baut, serta perubahan bentuk. Nah, sini patah ya. Jadi lebih bagus sampai dasar ini. Kemudian ada lagi yang namanya alat bantu angkat turnbuckles atau pengencang.
Sama ya. Jadi selalu kita cek identitas SWL atau WL-nya, pabrik pembuat, ukuran atau dimensinya, dan bahan materialnya. Kondisinya, keausan, karat, keretakan, luar atau dalam baut dan mur, kelurusan baut dan badan, serta perubahan bentuk kalau ada. Ya, ini bentuk turnbuckles, hook and eye. Ya. Ini eye, hook. Ini eye and eye. Hook dan hook. Ini jaw and eye. Jaw and jaw. Shackle disebut jaw. Kemudian ada lagi yang namanya alat bantu angkat spreader beam atau batang pengangkat. Ya, kita cek juga sama identitas SWL atau WL-nya, pabrik pembuat, ukuran satu dimensinya, dan bahan atau materialnya. Lalu kondisinya ya, keausannya, perkaratan kalau ada, keretakan, cek ada kalau ada pengelasan ya, bagaimana ke kondisi pengelasannya, mata penggantungnya, kelurusan dan perubahan bentuk ya, kelurusan dan perubahan bentuk kalau ada. Jadi ada juga jenis lifting beam, ada spreader beam. Ya, lifting beam berarti dia diangkat di tengahnya. Spreader beam dia diangkat dari dua sisi ya, sudut dua sisinya. Teknik pengingkatan beban ya. Menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan penggunaan sebuah sling, menjelaskan dan menentukan faktor keamanan sling sesuai standar, menghitung beban kerja aman SWL atau working load limit ya, batasan kerja apa? Batasan kerja ya, working load limit, batasan kerja beban. Menjelaskan dan menghindari faktor yang mempengaruhi beban kerja aman pada saat sling akan dipergunakan. Nah, untuk pengangkatan beban biasanya Rigger udah tahu nih. Contoh ini bebannya 2000 pound. Kalau diangkat seperti ini ya, dengan dua hook, sudutnya 90 derajat, maka tegangan pada tali kawat baja ini sama-sama 1000 pound, terbagi rata. Tapi, kalau terjadi sudut, ya, di sini sudut 60 derajat. Ya. Kalau kita bicara segitiga, kalau salah satu sudutnya 60 derajat, maka sudut lainnya 60 derajat juga. Karena jumlah sudut dalam satu segitiga 180 derajat. Jadi kalau terjadi sudut 60 derajat, maka tegangan ya yang diterima oleh tali kawat bajanya ini menjadi naik 1155 pound. Kalau di sini 1000 pound kan. Sama, yang sebelahnya juga 1155. Kalau sudutnya lebih besar ya, kalau sini 45, berarti sini 45, sini 90. Kalau sudutnya 90, ini lebih berat lagi tegangan yang diterima oleh tali kawat bajanya. Jadi 1414. Kalau lebih besar lagi sudutnya, jadi 2000. Jadi, sudut ya mempengaruhi ketegangan daripada tali kawat baja. Jadi Rigger tahu nih cara untuk bagaimana pengikatan yang benar. Kemudian ada istilah-istilah breaking load atau breaking strength. Ya. Ini artinya beban atau kekuatan putus sebuah tali atau rantai secara maksimum yang diukur dalam satuan ton ya, atau kilo newton gaya. Safe working load atau SWL ya, atau beban kerja aman adalah beban aman yang dapat tanggung oleh sebuah tali, rantai, sling, dan alat bantu angkat yang lain dalam kondisi normal. Rule of thumb ini adalah salah satu metode menghitung beban kerja aman secara sederhana atau empiris tanpa mengetahui breaking load. Ya, pakai rule of thumb aja. Safety factor adalah faktor keamanan masing-masing bahan sesuai standar untuk menentukan SWL yang dikaitkan dengan batasan breaking load.
Nah, untuk sling ada macam-macam ya. Ada synthetic web sling, ada synthetic round sling, ada chain sling, rantai, ada wire rope sling, tali kort baja. Tali kort baja biasanya terdiri atas baja yang dipilin-pilin ya, lalu kemudian gabungan pilin ini digabung lagi, yang membentuk pilin seperti ini. Nah, untuk materialnya ada grade-nya ya. Ada yang namanya PS atau plow steel, ada improved plow steel, ada extra improved plow steel. Nah, untuk steel ini dia grade-nya 7%, kalau fiber 10%. Fiber itu bisa terdiri dari serat manila ya, atau sisal atau henna. Kemudian untuk baja ada yang jenis IWRC atau SSC. Ada juga yang armor ini jenis kombinasi. Ada juga gabungan fiber dengan steel. Nah, untuk wire rope ya, ada yang intinya fiber core. Ada yang intinya independent wire rope. Ada yang steel strand core, ya, sama aja. Ada yang armor core, campuran gitu. Nah, untuk mengukur diameter wire rope, biasanya kita gunakan jangka sorong. Ini akan terlihat ukurannya. Jadi, toleransi ya ditentukan oleh diameternya. Untuk diameter wire rope 0 sampai 3/4 inci, itu toleransinya 1/32 inci. Untuk yang diameternya 13/16 inci, itu sampai 1/1/8 inci, toleransinya 3/64 inci. Kemudian makin besar, ya toleransi makin besar. Terakhir di sini 16/25/16 inci. Dan ke atas, ya. Ini lebih kurang 1/8 inci. Ya, jadi kalau dia lebih besar toleransinya, ya kita lihat kan jenisnya, umpamanya dia diameternya 25/16 jenisnya ya. Di data-datanya kita lihat, ternyata sudah melebar lebih dari 1/8 inci. Berarti sudah terjadi ada kerusakan di sini. Sudah melebihi batas toleransi. Kemudian jenis-jenis gulungannya juga ada yang length lay, ada yang regular, ada yang multi strand. Nah, seperti ini. Untuk SWL-nya, safe working load-nya, ini rumus SWL adalah breaking strength dibagi safety factor. Jadi breaking strength itu batas kekuatan dia sampai putus ceritanya, dibagi safety factor. Nah, untuk tali sling, safety factornya 5. Jadi, sling itu 8 kali diameter, 8 kali D kuadrat. Nah, safety faktornya masing-masing beda ya. Untuk personal rope, safety faktornya digedein 10.
karena ini berhubungan dengan orang gitu kan. Kalau sling 5, kalau running rope 3,5, standing rope 3. Jadi safety faktornya makin besar, berarti apa? Umpamanya breaking strength-nya 1 ton ya, 1000 kilo. Kalau safety faktornya makin besar, umpamanya 10, berarti 1000 dibagi 10 sama dengan SWL-nya 100. Maksimal 100 kilo. Padahal di sini dia bisa sampai 1000 kilo ditahan. Namun pada umumnya tali sling ini dibagi 5. Ya. Jadi 1000 bagi 5, 200 kilo. Dari kekuatan sampai 1000 kilo. Kalau standing rope dibagi 3. Jadi makin besar. 1000 bagi 3, kira-kira 330 kilo. Jadi SWL-nya bisa lebih besar pakai. Nah ini ya, standar safety faktornya untuk standing rope 3, running rope 3,5, sling 5, personal rope 10. Itu kilo ya, Pak Mario ya? Maaf. Enggak, itu hanya contoh aja, saya masih Oh, contoh. contoh aja ya, Pak. Oh, Nanti kita tahu nih, kalau sling dipakai untuk personal rope ya, safety faktornya makin gede, karena ini ke heeh. nyawa kan. Jadi Oke. kalau sling ya standarnya 5. Jadi nanti kan kita tahu tali ini breaking strength-nya berapa. Saya kasih contoh tadi 1 ton atau 1000 kilo. Ya. Nah, berarti kalau breaking strength-nya dari sling yang 1000 kilo, safety faktornya 5, maka dia maksimal boleh ngangkat 200 kilo. Oke. Gitu. Jadi karena ada safety faktornya 5. Jadi nggak boleh lebih dari 200 kilo. Walaupun dia tahan gitu kan. Sampai 1000 juga dia baru putus gitu kan. Nah, tapi Oke. dibatasin dengan safety factor. Nah ini udah standar ya. Untuk sling standarnya 5. Ini standar ya, standar baku ya, Pak. Ya standar internasional sudah bagus. Oke. Oke. Kemudian untuk tali serat ya, ini ada gulungan pakai strand juga, ada Yanley, ada filamen. Kemudian untuk bahan material, ini ada 4 strand dengan inti, ada 4 strand tanpa inti. Lalu ada jenis natural fiber rope, ada synthetic fiber rope. Tapi zaman sekarang kayaknya udah jarang ya pakai fiber. Rata-rata pakai apa? Wire rope. Untuk rantai, ini kita lihat ya identification tag-nya. Biasanya semuanya dijelaskan sini. Ya, seri berapa, maksimum load berapa ya. Kemudian tanggal dibuat dan sebagainya semuanya ada penjelasan di sini. Nah, rantai ini mudah sekali kita lihat ya. Kalau ada bend atau bengkokan gini ya berarti reject aja nih. Ya, bengkokan gini juga. Pak Twist. Mario, Ya. maaf ini. Mau nanya saya tadi Pak yang terkait tadi yang hitungan SWL tadi. Nah, Itu yang SWL tadi itu apa? Hitungannya bukan breaking string itu kita ngitung dulu ya. Kita tahu diameter 8 kali D kuadratnya dulu, baru nanti kita bagi safety factor ya. Apakah memang sudah ditentukan kita tahu penentuan breaking strength-nya ini dari mana gitu, atau breaking strength ini didapat dari rumus 8 kali D kuadrat ini. ya, jadi jangan terpengaruh sama ini. Jadi gini, intinya kan setiap tali itu ada dari pabrik pembuatnya breaking strength-nya berapa. Jadi maksudnya sudah melalui percobaan sampai tali itu putus, itu umpamanya kekuatan tarikannya berapa. Nah, jadi nanti di breaking strength-nya kan umpamanya tadi saya ngasih contoh 1000 1000 kilo lah atau 1 ton. Jadi kalau breaking strength-nya 1 ton atau 1000 kilo, maka untuk tali sling
Ini safety faktornya 5, berarti dibagi 5 sama dengan SWL-nya 200 kilo. Jadi maksimum pemakaian 200 kilo. Ya, untuk kalau ini yang dipakai untuk personal rope, berarti safety faktornya lebih gede lagi karena untuk manusia nih. Berarti hanya 100 kilo maksimal, dan seterusnya. Nah, untuk rumus seperti ini ada rumusnya memang sampai dia kenapa harus dihitung safety faktornya seperti ini. Ya. Nanti saya coba cari-cari lagi kenapa 8 kali D kuadrat dan akhirnya didapat safety faktornya 5. Saya akan coba cari nanti ya. Tapi yang penting di tiap tali itu nanti sling pasti ada tulisan breaking strength-nya berapa. Kita udah tahu kalau itu ada sling, maka dibagi 5 sehingga SWL-nya langsung ketemu, dan kita sudah tahu jangan sampai mengangkat beban lebih daripada umpamanya 200 kilo ya. Kalau ini breaking strength-nya 1000 kilo. Ya, ini dulu yang penting diketahui ya. Karena untuk jenis-jenis penggunaan ini juga akan berbeda-beda ya. Jadi safety faktornya akan berbeda-beda menurut standar yang sudah dibuat seperti ini. Ya, untuk ini, rumus ini saya coba cari dulu. Kenapa slingnya bisa sampai safety faktornya 5. Oke, Pak. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi kalau ini dengan pemeriksaan visualnya gampang aja ya, kelihatan kalau rantai ya. Karena mudah sekali dilihat. Apalagi kalau dia sudah berkarat ya, atau terjadi perubahan bentuk dan sebagainya, dia akan terlihat. Ya, retaknya juga. Lalu kalau kita kurang yakin ya kita lakukan dengan NDT ya, mungkin dengan penetran test dan sebagainya. Dan kemudian untuk korosi, keausan, dan terjadi suatu perubahan bentuk daripada tali rantai ini, maka di sini ada petunjuknya juga. Untuk diameter 1/4 inci, maksimum perubahan bentuknya atau keausannya 0,233 inci. 3/8 inci, maksimum 0,335 inci. Jadi kita akan sering butuh jongkar sorong ya untuk mengukur diameternya. Kalau dia sudah diameternya melebihi dari batas yang di standar ini, maka berarti kita reject aja ini tali ini, tali rantainya. Memilih sling. Dalam menentukan efisiensi sebuah sling harus dipertimbangkan dan diperhatikan beberapa hal berikut. Ya, pertama cara pembuatan slingnya. Ya, nanti mungkin ada penjelasan dari pabriknya, jumlah kaki sling, berat beban yang ditanggung setiap kaki sling, dan kemampuan sling yang hilang akibat tekukan pada tepi barang. Nah, ini ya. Ini perubahan sudut kaki sling. Sudut yang terbentuk pada kaki sling akan mempengaruhi SWL sling. Ya, tadi saya sudah jelaskan juga. Sudut semakin besar, maka tegangan akan semakin besar. Ini cara yang benar. Ini salah karena apa? Karena kalau pakai ini sudah terlalu lebar gitu ya. Ini mungkin bentuknya ada 2. Nah, ini pakai yang sudut lebarnya gitu ya. Tapi yang penting dalam keadaan seimbang. Ini pakai sudut yang panjangnya, semakin lebar, dan dia disebutkan ini sudut kaki sling jangan melebihi 90 derajat. Ya, itu aturannya. Karena kalau sudah melebihi 90 derajat, dia SWL-nya turun jauh gitu ya.
Kemudian untuk pakai lifting beam. Ya, tadi solusinya pakai lifting beam ya. Ini jangan pakai sling tapi pakai lifting beam. Sehingga ini cara yang terbaik. Kemudian cara pengikatan. Nah, contoh dalam gambar ini nih yang salah. Walaupun seimbang, tapi lebih benar yang ini. Ya. Karena ini kalau mungkin ada faktor angin, dia akan swingnya lebih parah ya. Dan kemudian dia akan mungkin lebih mudah jatuh dibandingkan ini. Kemudian untuk mengangkat benda berbentuk apa seperti tabung begini. Pipa ya biasanya Pak. Angkat pipa. Iya, tapi agak besar gini nih. Ya pipa yang besar mungkin. Ini salah ya. Yang benar adalah ini. Jadi slingnya itu diikat pakai hooknya di sini. Jadi ini lebih kuat. Jadi saat mungkin ada angin ya, dia tidak akan sampai. Kalau ini kena angin mungkin bisa lepas. Kemudian di sini ya ini sudutnya lebih 90 derajat, jadi salah. Lalu di sini juga ya. Ini cara pengikatan yang benar. Kalau ini kurang kuat. Nah, ini pakai lifting beam ya. Kemudian ini shackle, alat bantu angkat sling. Kemudian pemasangan sling pada pancing atau hook. Ya, ini salah jelas. Ini benar. Untuk heavy duty sling hook. Ini salah. Kenapa ya? Mungkin dia akan mudah terlepas ke sini ya. Walaupun nih pakai safety latch. Ini karena gaya bebannya tariknya ke sini. Tariknya ke sini, dia akan lepas ke sini. Nah, biasanya orang-orang rigger yang udah tahu gitu. Kemudian, ya ini salah jelasnya. Yang benar pakai shackle aja sini. Ya shackle itu juga hati-hati ya, karena dia pakai pasak seperti ini. Jangan sampai tidak kencang atau apa sehingga bisa lepas. Lalu di sini, ini benar. Ini salah. Ya ini ada terjadi sudut ya yang akan mungkin mengurangi kekuatan daripada slingnya. Ini juga salah, ini bisa berputar ini. Memperkirakan berat beban. Ini berat bersih sama dengan berat kotor dikurang pengurangan berat, decrease weight ya. Pengurangan berat ini karena berat hook, block atau yang sejenis, berat hoist rope dari ujung boom, berat extension boom, fly jib atau yang sejenis, berat alat bantu angkat pada beban. Jadi ini adalah masuk ke decreaser weight ya. Jadi berat yang kemudian berat total di sini dikurangin berat-berat ini, inilah berat beban bersih. Ya, di sini contoh berat beban bersih 20 ton ya. Nah, kotornya ini sudah masuk sini semua. Ya.
ya pakai menghitung jipnya di sini, ya, masuk ke berat beban kotor. Jadi semuanya dihilangkan, akhirnya dapatnya berat bersih. Ya, kalau di sini kita lihat ini beban berat bersih, ini beban bersih. Kemudian ada tambahan slingnya, ya, kemudian hooknya, jadi berat kotor. Lalu pengaruh juga ke sini hitungannya, ya. Ini berat kotornya, berat bersihnya ini. Lalu yang di sini berat bersih ini, berat kotornya hitungan semuanya di sini. Ya, pengaruh ya semua tali slingnya, jadi keikut dihitung beratnya. Ini main boom dengan fly jib. Jadi ini main boom, fly jibnya. Ini masuk pada berat kotor. Berat bersih di sini. Ini juga main boom, fly jib. Ini berat bersih. Cuman hitungan berat lainnya ini berat kotornya. Ini berat kotor, berat bersih, hitungannya ke sini semua. Ya, nanti makanya kalau seorang rigger itu dia akan bisa hitung. Kalau dia nggak tahu berat beban ini, dia akan coba hitung semuanya. Sehingga nanti dari kontak dengan operator, mungkin dia bisa lihat catatan berat yang ada di situ berapa. Kemudian dia akan bisa perkirakan berat semua ini, berat di crash weight-nya, ya, gross yang ditunjukkan dikurangi crash weight-nya, nanti akan dapat berat bersih. Faktor pengaruh atas beban. Ya. Jadi kadang-kadang tidak memenuhi syarat keselamatan kerja. Artinya, mungkin sudah melebihi SWL-nya, safe working load-nya, dan walaupun ya, cara hitung-hitungan, mungkin alat bantu angka, tali sling, segala macam, semuanya masih mampu gitu. Tapi kan hitungan kita ada faktor safety-nya. Jadi, nggak bisa kita hitungannya ke breaking strength-nya ya. Tapi hitungannya kepada hasil dari pembagian dengan faktor safety. Kemudian faktor pengaruh atas beban juga karena perubahan konstruksi dan boom. Jadi ini akan pengaruh konstruksi dari boomnya. Juga mungkin ada fly chipnya dan sebagainya. Dan tadi juga saya sudah bilang ada sudutnya ya. Pengaruh sudut, panjang boom. Ya. Nah, itu akan pengaruh kepada bebannya. Kemudian pemasangan fase tali pada pulley block. Ya, ini tadi pulley block ya. Ini ada berapa fase talinya. Nah, ini jadi mempengaruhi gesekan juga semuanya kan tadi mempengaruhi N-nya ya. Pemasangan tali simetris pada pulley block. Jadi sebangun gitu. Nah, ini faktor pengaruh atas beban juga, faktor dari pulley block-nya.
Ya, kalau simetris ini dengan tidak simetris. Ini tidak simetris kan? Akibatnya bebannya makin besar, makin berat. Ini simetris ya, bebannya seimbang dan lebih ringan. Kemudian di sini faktor operasi kren. Penyetelan outrigger dan stabilizer. Ini juga pengaruh kepada bebannya nanti. Kalau ini outriggernya ya, pondasinya nggak rata juga, akan terjadi kemiringan, itu pengaruhnya ke berat bebannya. Jadi berat beban pengaruh juga dari faktor operasi krennya. Kemudian pengaruh daripada bannya ya, on tire. Dimensi ban sesuai spesifikasi pabrik, kondisi ban harus baik, ya, inflation tire sesuai petunjuk pabrik ya, jadi kekerasan bannya. Traveling speed, ya, ini lebih kurang 2,5 km per jam. Jadi kalau mobile kerennya sambil traveling speed, maksimum kecepatannya 2,5 km per jam. Minimum boom length kecuali ditentukan pabrik. Jadi boom length-nya kalau bisa seminimum mungkin ya. Kecuali memang pabrik menentukan bisa pakai panjang yang lebih panjang lagi. Kemudian boom sejajar kren menghadap ke depan. Ya, ini saat mobile kerennya berjalan. Ya. Jadi boomnya sejajar kren menghadap ke depan. Nah, ini pengaruh ke landasan ya, yang jelek dan lunak. Jadi kalau landasan sini tidak direkomendasikan, ya harus rata. Kemudian yang miring, ya tidak boleh ini, karena nanti outriggernya tidak pas nempel di sini. Ya ini yang oke. Lalu ada lekukan, ya nggak boleh. Dia harus rata. Kemudian di sini ya di sini yang lebih bagus gitu ya, maksudnya karena pondasi untuk outriggernya lebih kuat. Ini lebih tipis. Jadi pengaruh landasan yang jelek juga nanti akan pengaruh pada bebannya nanti. Ya, landasan yang tidak rata akan pengaruh di sini. Ini rata. Ini agak miring. Ini miring banget. Dan pengaruhnya ke beban. Pengurangan kapasitas akibat landasan yang tidak rata. Ya, boom minimum radius minimum ya. 1 derajat ya 10%, 2 derajat 20%, 3 derajat 30%. Jadi terjadi kemiringan boom ya. Ini akan terjadi pengurangan kapasitas 10%. Kemiringan 2 derajat 20%, 3 derajat 30%. Ya. Pengaruh tadi kan, yang ini tadi. Nah, boomnya miring 1 derajat 10%, 2 derajat 20%. Jadi ini boom minimum, radius minimum. Kalau boom minimum, radius maksimum, 1 derajat terjadi pengurangan 8%, 2 derajat minus 15%. Kalau boom maksimum, radius minimum, ini 1 derajat minus 30%. Jadi boomnya maksimum, paling panjang, radius sudutnya ya, minimum, berarti panjang boom dan sudutnya. Jadi kalau terjadi landasan yang tidak rata, ini pengaruhnya ke sini. Ya, jadi besar sekali.
Makanya harus diperhatikan kalau khusus untuk mobile crane. Penyebab radius yang memanjang. Landasan tidak level, ya, tidak rata. Pengangkatan samping saat loading. Kemudian boom memanjang. Ini karena beban berayun ke depan, atau menarik beban, atau pengereman dan penghentian mendadak. Untuk mobile crane. Jadi radiusnya makin besar nih sudutnya. Dan akibatnya dia bebannya makin besar, ya. Ini terjadi swing. Jadi pengaruh, ya, posisi, letak, landasan, ya. Swing cepat dan mendadak. Ya, tergantung kecepatan angin. Kalau angin 20 mil per hour. Ya, kalau di standar Kemnaker kemarin kita lihat kan 38 kilometer per jam, ya, maksimal. 20 mil berarti lebih kurang 35 kilometer per jam. Ini akan terjadi 1125 pon, ya, per feet kuadrat penambahan beban. Kalau bebannya makin besar, ya, makin besar juga penambahan bebannya, ya. Kalau anginnya 30 mil per hour, terjadi penambahan beban segini. Ya, ini harus diperhatikan oleh rigger dan juga oleh operator crane. Kemudian untuk sudut, ya, lifting kuadran, ini kalau ke depan ini posisi stabil, ya. Kalau makin dia miring, posisi kurang stabil, ya, boomnya, ya. Jadi posisi pengangkatan dari depan ke belakang, ke samping, dan lewat ke depan, ya, over front. Posisi stabil ya paling di depan dulu. Untuk truck crane, hindari pengangkatan beban melalui front side. Hindari pengangkatan beban melalui front side. Angkat beban over rear to side. Jadi kalau mau di swing, angkat beban dari samping, dari belakang ke samping. Ya, karena kalau truck crane itu kan pengangkatannya memang di belakang, ya. Jadi kalau ngangkatnya dari depan itu tidak direkomendasikan, ya, untuk truck crane. Untuk jenis yang cherry pickers, ya. Ini juga perhatikan letak mesin pada chassis. Jadi ini sudut swingnya. Ini depan, samping-samping belakang. Perhatikan letak mesin pada chassis. Ini chassisnya, mesin. Nah, kalau cherry pickers ini dia ini, ya, samping. Samping. Ini pengangkatannya diarahkan dari samping sini, samping sini. Jadi tergantung jenis truck crane-nya juga, ya, atau mobile crane-nya.
Untuk crawler crane, ya lifting kuadrannya ini samping juga nih. Over front dan rear lebih stabil daripada overside. Kalau apa crawler crane di apa uh, depan dan belakang lebih stabil daripada di samping. Jadi untuk crawler depan atau belakang, karena dia bisa muter gitu kan. Kemudian pengoperasian aman dan pengendalian beban. Petunjuk, pengangkatan dan pengikatan barang. Jadi tentukan ukuran berat barang atau beban yang akan diangkat, tentukan titik berat barang sesuaikan dengan bentuknya, dan lindungi dari kerusakan akibat kesalahan memilih alat bantu angkat. Pilih alat bantu angkat disesuaikan dengan barang yang akan diangkat. Periksa dengan teliti semua peralatan rigging yang akan dipergunakan sebelum pengangkatan. Ya, ini tugas rigger sebenarnya. Ya, jadi petunjuk pengangkatan dan pengingkatan barang. Gunakan cara pengingkatan yang benar pada barang yang akan diangkat. Peralatan rigging harus dilindungi dari sisi yang tajam atau tidak rata. Jadi kalau ada bagian-bagian tajam ini nanti dilapis, ya. Lapis pakai kayu atau apa. Teliti sudut sling pada pengingkatan dengan chopper hitch dan pembagian beban yang tidak rata. Yakinkan bahwa peralatan angkat seperti kren atau sejenisnya tidak melebihi beban kerja aman, SWL-nya. Kemudian gunakan aba-aba atau sinyal yang telah dimengerti operator kren. Jauhkan semua personel dari daerah kerja kren dan barang beban tergantung. Ya, jangan ada orang di bawah, orang jangan naik. Kemudian jangan orang ada di sini, ya. Apalagi bebannya berat. Dia mendingan jauh di sini. Nah, ini diulang lagi tadi. Benar, salah, benar. Tergantung sudutnya ya. Untuk eyeball. Benar, salah. Ya, ini ada kemiringan dan kemungkinan lepas. Ya, ini jangan sampai dilingkarin gini ya. Karena ada bengkokan di sini. Salah jelas. Salah. Pakai shackle. Salah, benar. Jadi pakai apa? Eyeball seperti ini. Ini sudah sampai pinggir ya, salah. Ini untuk yang pakai sudut, ya. Ini akan merusak rantai. Jadi pakai lapisan kayu atau sesuatu yang dapat menahan beban. Kemudian ini pengangkatan benda bulat, ya. Perhatikan sudut sini juga. Ini berat dan juga plus penyeimbang. Cara kerja katral misalnya. Kemudian sini coker bila beban tidak terlalu panjang. Kalau panjang gunakan lifting beam. Bila beban panjang, dia pakai lifting beam. Kemudian sini ini ya, setelah tadi dibilang kalau bisa sih jangan sampai di atas 90 derajat. Kenapa? Tegangannya akan makin besar di sini untuk kaki sling.
tegangan 120 derajat, 150 derajat, ceritanya 120 derajat 1W. Makin besar 150 derajat, jadi 1,93. 170 5,74 ya. 180 tidak terbatas, jadi makin besar. Kemudian ini ya ini yang lebih bagus, lebih dari satu kaki sling ya. Lebih aman. Kemudian sudut jelek ya, terlalu lebar, sudut baik. Hindari sudut yang lebih besar. Sudut lebih besar. Yang lebih kecil lebih bagus. Kalau perlu pakai lifting beam. Kemudian shackle ini. Ya, hati-hati ya, lepas ininya. Ini mudah lepas, gunakan rantai pendek. Salah, benar. Sudut lagi. Kemudian untuk hand signal ya, ini sebenarnya untuk figure ya. Hand signal itu biasanya ada pakai standar ANSI, BSS, British Standard, atau API, JIS ya, Japanese Industrial Standard. ANSI, ya. Hoist dia ke atas, hoist ke bawah, use main hoist, use weight line, boom ke atas, boom ke bawah, bergerak perlahan, dan seterusnya. Ya nanti operator plan ya kalau bisa mengerti signal ini itu lebih bagus. Jadi nanti di ulang-ulang aja supaya ngerti lah gitu ya, cara kerja hand signal. Ini pakai British Standard ya. Ini pakai fluid. Ada juga bisa pakai fluid ya. 4 kali fluid pendek, satu panjang, 2 pendek. Itu akhirnya traveling dan seterusnya. Kemudian ini untuk crane tower ya. Hampir sama aja sih. Pedestal crane. Hampir sama aja. Ini pemeriksaan peralatan rigging. Steel wire rope. Broken wire. Udah rusak. Tadi standarnya juga sudah sebutkan sebelumnya. Kalau wire rope-nya ukurannya segini, toleransinya segini, dan seterusnya. Nanti kita ukur pakai jangka sorong. Ini normal ya. Kemudian sini terjadi tarikan yang bisa merusak. Mungkin perlu kejelian mata nih pakai lup kaca pembesar gitu. Ini berkarat ya. Kalau ada gambar 3 dimensi lebih mudah. Kemudian terjadi perubahan bentuk ya, deformasi. Seperti ini, kinking, birdcage, protrusion, keriting. Lalu gulungannya sudah berubah ini. Serat putus, tergencet, diameter mengecil, terkikis dan terbakar, longgar terurai, menonjol. Kemudian untuk fiber rope ya, ini kusut, Flemish ice splice, ini terurai deh.
rantai, bengkok, retak, itu tadi kan. Perawatannya, identitas dan sertifikat perhatikan ya. Jadi semua sling itu nanti ada identitas dan sertifikatnya. Lumasi secara berkala, gunakan sesuai anjuran. Penyimpanannya di tempat yang tidak lembab. Gulung pada ril, hindari hujan dan panas matahari, hindari bahan kimia. Saat menggulung juga ya, harus hati-hati, jangan membuat angka 8 ya. Gulung pada ril sesuai prosedur. Untuk mengurai, lakukan pada landasan yang kering dan bersih, jangan ditarik atau diseret. Penanganan gangguan pada peralatan rigging. Penggunaan bantalan. Ya ini, ya. Untuk melindungi tali riggingnya juga, pakai bantalan. Ya ini, seperti ini. Jadi harus pakai safety light, saya ingat ya. Kemudian pakai bantalan. Prinsip kerja kren ya. Jadi dia ada penyeimbang sini, kemudian beban, lalu sini jarak. Jadi jarak 2 meter, beban 1 ton, maka di sini sama dengan jarak penyeimbang 1 meter dan beban penyeimbang 2 ton. Karena makin besar jarak, pengaruhnya juga di sini kan pengaruh ke berat beban gitu. Nah, di sini beban 2 ton, jarak 1 meter. Ini hitungan jarak 2 meter ya, karena dia membentuk sudut beban 1 ton. Ya, ini tetap kondisi seimbang. Jenis kren sudah kita bahas tadi, truck kren, knuckle kren, cherry pickers tadi, kren, sejenis truck kren ini, crawler kren, traveling kren, gantry kren, wall kren, cantilever kren, tower, container, portal, pedestal, derrick Scott, ya, masuk ke floating kren. Kemudian di bagian-bagian dari kren ya. Main boom. Kemudian jeepnya ya, extension 1, 2, 3, 4. Kemudian ini apa? Hooknya, outrigger, penyimbang, hoisting winches, counterweight-nya ini. Sama nih boom, jeepnya, boom head, hook, hook block, counterweight, yang sama ini untuk apa? Crawler ya. Jadi dia ada boom pendants, boom hoist rope, counterweight, boom head. Jadi counterweight-nya bisa ditambah juga sini. Ya, ini main boom, telescopic section. Kemudian main hoist, auxiliary hoist, hoist winch, counterweight, outrigger. Ini outrigger yang salah, nggak seimbang nanti. Yang benar, ini yang salah. Wheels are carrying in the load. Jadi bannya masih kena nih. Ini juga salah, ya. Nggak rata. Kalau harus tahu bebannya, always know the weight, bisa bengkok. Have correct boom length, panjang panjang boom yang tepat. Ini indikator-indikator di
di ruang operator ya, keren. Buat trigger, voice. Oke. Ya, itu sedikit pengenalan tentang apa, kren dan rigging, peralatan-peralatan rigging. Ya, nanti saya coba cari itu yang tadi rumus sling tadi ya. Ada pertanyaan? Ya, Pak Mario, sedikit mungkin kita kan kadang ini juga Pak yang untuk apa? Kita inspek untuk apa kayak sekel gitu ya, kayak wire rope kita sering kesulitan apalagi untuk identitas sama sertifikatnya Pak ya. Karena kan misalnya itu misalnya bekas dari proyek lain gitu. Kalaupun ada ya paling ya kayak kayak sekel itu mungkin Crosby kayak gitu ya Pak ya. Nah itu ya apa kalau misalnya apa dokumen atau sertifikat kayak gitu nggak ada, bagaimana itu Pak? Apakah kita hanya visual aja nggak apa-apa mungkin ya Pak? Ya, kalau harusnya ada dokumen ya, karena memang minimal nanti kalau dari pabriknya nggak ada, kan sudah ada apa? Mungkin ada surat pengesahan pemakaian dari instansi yang berwenang. Itu juga bisa dijadikan landasan acuan gitu. Bagaimana dimensi apa? eh, PJK 3 ya Pak? di pinggirnya, kemudian kapasitasnya segala macam biasanya ada di surat keterangan pengesahan pemakaian ya dari instansi apakah dari Dinas Kerja atau SDM dan sebagainya. Biasanya harus ada. Jadi walaupun Oke, identitas pabriknya hilang, ada itu. Kalau nggak ada sama sekali berarti barang liar gitu kan. oke, oke. Itu harus mereka urus gitu. Nah, Ya, harus ke pihak ketiga ya Pak ya. iya, Pihak ketiga. ke instansi Itu yang biasanya berapa lama Pak ininya Pak? Apa per berapa ini gitu kita harus ke pihak ketiga itu Pak? biasanya Masa sih waktu. kalau pemeriksaan tahunan kan ada, tapi kalau pengujian mungkin ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun. Jadi kalau pemeriksaan tahunan biasanya wajib nih. Itu terpisah dengan unit kerennya ya untuk lifting gearnya itu ya Ya, untuk lifting gear nggak sertifikatnya. bisa, biasanya kadang-kadang sendiri, unit crane-nya sendiri. Oke Pak. Oke. Oke. Lalu ini Pak, satu lagi Pak mungkin Pak, yang yang untuk mengetahui ini Pak SWL kan kadang kita eh, apa untuk lifting plan-nya menambahkan juga beban dinamis ya, beban dinamis ya kayak salah satu contohnya tadi angin tadi ya Pak ya, Nah, dengan kecepatan 20 km per jam atau 30. Nah itu selama ini sih apa kira-kira berapa persen gitu Pak untuk mau menentukan beban dinamisnya itu? Selama ini yang di proyek kita tentukan 7% aja untuk menambah bebannya gitu Pak. Gitu. Jadi untuk nanti bisa mendapatkan SWL-nya itu Pak. ya mungkin gini aja, kan kita hitungan ngeliat angin ya. Jadi kalau anginnya agak kenceng, SWL-nya kita turunin dikit aja. Kalau SWL-nya umpamanya sudah hitungan 200 kilo, ya karena faktor angin turunin aja mungkin supaya aman 10% ya. Jadi maksimal 180 kilo. Nah, koordinasi sama rigger. Jadi pengawas juga bisa menghentikan kalau umpamanya kecepatan angin melebihi standar ya. Terutama kan pemerintah bilang jangan sampai 38 km per jam. Nah, untuk mengukur angin memang kita kalau nggak ada alat ukur ya pakai raba-raba kira-kira udah kalau angin makin kencang ya ini akan mengganggu Hmm. swingnya makin besar. Mendingan stop aja dulu, jangan ambil resiko. Gitu aja. Tapi kalau apa sampai ke pengawas, bukan hanya pemeriksaan aja. Kalau memang uh, lifting apa crane inspektornya sampai ke pengawas, is oke harus masuk ke saat sedang beroperasi. Tapi kalau hanya untuk pemeriksaan pengujian aja sih, itu mah urusan dari orang HSE pengawasnya maupun rigger sama operator crane. Ya, gitu. Ya Tapi kalau pakai kebetulan pengawas nggak apa-apa. ya.
kebetulan kita ini HSE semua kan Pak. Jadi gitu. Pada saat mengajukan mau ada lifting itu kan kita dokumennya ini dulu Pak. Kita review dulu gitu Pak. Mengajukan lifting plan ada beban dinamisnya di situ. Karena kita itu prediksi gitu. Kalau misalnya nanti realnya di lapangan anginnya besar ya mungkin kita juga stop gitu Pak. Kayak gitu Pak. Ini hanya berarti nanti masuk jadi pengawas juga ya. Betul. Ya makanya nanti harus memperhatikan faktor safety-nya juga. Betul. Ketentuan pemerintah sesuai Permen 8 itu 2020 harus benar-benar dipelajari gitu. Karena faktor K3-nya kan. Betul. Oke, nanti besok kita bahas mengenai teknik inspeksinya. Jadi materi hari ini kita sudahi dulu. Ketemu lagi besok jam yang sama. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir dan selamat sore. Ya, sore Pak. Sore. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih.